adalah seorang mahasiswa yang memiliki pemahaman dasar akuntansi biaya dan ingin tahu lebih dalam tentang ABC. Nanda adalah mahasiswa yang analitis dan selalu ingin mengaitkan teori dengan praktik. Victor adalah mahasiswa yang awalnya merasa kesulitan dengan konsep biaya per hit dan mencari solusi melalui ABC. Narator, suara latar yang memandu alur cerita dan menjelaskan konsep. Lokasi ruang diskusi kelompok adegan 1. Oke teman-teman, kita perlu memahami tentang ABC sistem ini. Dari yang aku baca, metode ini katanya lebih akurat dalam membebankan biaya overhead ke produk. Benar. Aku penasaran, kenapa metode tradisional sering dianggap kurang akurat ya? Bukannya selama ini kita pakai basis volume produksi seperti jam kerja atau unit yang dihasilkan? Itu dia yang membuatku bingung, Nan. Karena aku merasa biaya overhead itu seperti jatah yang dibagi rata tanpa melihat aktivitas sebenarnya yang memicu biaya itu. Nah, inti dari ABC sistem itu adalah kita mengidentifikasi aktivitas-aktivitas utama dalam perusahaan. Setiap aktivitas itu pasti punya cost driver, yaitu faktor yang menyebabkan biaya aktivitas tersebut muncul. Bayangkan sebuah perusahaan yang membuat dua jenis tas ransel dan tas lempang. Biaya per hit mereka termasuk biaya setup mesin jahit, biaya pemotongan kain, dan biaya pengemasan. Jadi, misalnya untuk aktivitas setiap mesin jahit, cost drivernya bisa jadi jumlah setup mesin. Semakin sering kita mengganti jenis jahitan untuk model tas yang berbeda, semakin besar biaya setupnya. Tepat sekali, Nan. Lalu untuk biaya pemotongan kain, mungkin cost drivernya adalah jumlah order pemotongan atau jumlah jam mesin potong. Sedangkan untuk biaya pengemasan bisa jadi jumlah unit yang dikemas. Oh, aku mulai mengerti. Jadi kita tidak hanya melihat berapa banyak tas yang dibuat, tapi juga berapa kali mesin disetup, berapa kali ada order pemotongan, dan berapa kali tas yang dikemas. Setelah kita tahu aktivitas dan cost drivernya, langkah selanjutnya bagaimana, Dip? Nah, kita punya semua biaya yang terkait dengan setiap aktivitas ke dalam cost pool. Misalnya sebuah biaya gaji teknisi setup, biaya suku cadang mesin setup masuk ke cost pool setup mesin. Lalu total biaya dalam cost pool ini kita bagi dengan total cost driver untuk menjalankan tarif biaya per cost driver. Perusahaan tas maju memproduksi tas ransel dan tas lempang. Berikut adalah datanya. Nah, berarti total biaya overhead perusahaan adalah 50.000. Jika menggunakan metode tradisional berdasarkan unit yang diproduksi, maka biaya overhead unit tersebut adalah 75 karena 150 dibagi 200. Jadi baik tas ransel maupun tas lempang akan diberi dan dibebani overhead 75 per unit. Padahal mungkin proses produksinya beda ya. Betul, Fik. Coba kita hitung pakai ABC. Misalkan kita punya 3 aktivitas dengan cost pool dan cost driver sebagai berikut. Nah, ini adalah tabelnya. Nah, sekarang kita hitung tarif biaya per cost driver. Tarif setup mesin 40.000 per 100 setup sama dengan 400 per setup. Tarif pemotongan kain 60.000 per 150 order, 400 per order. Tarif pengemasan 50.000 per 2.000 unit sama dengan 25 per unit. Nah, ini adalah tabelnya. Hasilnya kok sama ya, per unitnya 75. Apa ada yang salah dengan contoh kita? Sebentar, Vic. Coba kita perhatikan proporsi penggunaan cost driver. Misalnya untuk mesin, tas lempang menggunakan lebih banyak, 60 kali dibandingkan tas ransel 40 kali. Begitu juga dengan order pemotongan. Kamu benar, Nan. Meskipun total biaya overhead sama, alokasinya berbeda. Total biaya overhead untuk tas ransel 60.000 dan untuk tas lempang 90.000. Jika kita hitung, maka biaya overhead per unit yaitu 60.000 per 800 sama dengan 75. Maka biaya overhead per unit tas lempang 90.000 bagi 200 sama dengan 75. Dalam contoh ini, meskipun biaya overhead per unit kebetulan sama, ABC System telah menunjukkan alokasi biaya overhead yang berbeda untuk setiap produk berdasarkan aktivitas yang dikonsumsi.
Jika biaya per hit per aktivitas atau proporsi penggunaan cost driver berbeda secara signifikan, maka biaya per hit per unit produksi juga akan berbeda jauh dibandingkan metode tradisional. Jadi meskipun dalam contoh sederhana ini hasilnya per unit sama, kita bisa melihat bagaimana ABC System memberikan pandangan yang lebih detail tentang bagaimana biaya per hit didistribusikan berdasarkan aktivitas. Aku jadi lebih paham sekarang. Dengan ABC, perusahaan bisa tahu produk mana yang sebenarnya memakan lebih banyak biaya per hit karena lebih banyak aktivitas yang terlibat dalam produksinya. Betul, informasi ini penting untuk mengambil keputusan seperti penetapan harga yang lebih akurat, analisis probabilitas produk, dan pengendalian biaya yang lebih aktif. Dipo, Nanda, dan Victor mulai memahami bahwa ABC System bukan hanya sekedar metode perhitungan, tetapi juga alat yang berharga untuk manajemen biaya yang lebih baik. Oke teman-teman, sekian diskusi kita hari ini dan semoga cukup membantu. Semoga kita semua semakin paham dengan ABC System. Setuju? Terima kasih ya.